Shalom, senang sekali untuk bertemu dengan saudara kembali lewat ibadah online hari ini. Saya senang sekali apabila saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya. Nah, kita telah memulai pelayanan atau ibadah live on-site di gedung Mapex. Jika Anda belum bergabung bersama dengan kami, silakan saudara bergabung dengan kami minggu depan. Saya sangat berharap untuk bisa bertemu dengan saudara lagi bersama-sama di gedung Mapex dengan saudara seiman yang lain. Oleh karena kita menyadari betapa pentingnya bagi kita sebagai orang Kristen untuk bersekutu bersama-sama dan kemudian menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita mendoakan satu dengan yang lain dan menyembah Tuhan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Namun mungkin ada beberapa saudara yang masih memiliki alasan tertentu untuk tidak menghadiri ibadah di tempat. Oleh karena itu kami akan tetap menyediakan pelayanan ibadah online seperti ini untuk Anda. Kita sudah masuk di bulan terakhir tahun 2021 ini, dan bulan Desember ini adalah bulan Natal, dan Natal sudah mendekat. Kebaktian gabungan Natal kita, ibadah bilingual Indonesian-Inggris, akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember jam 10 pagi di gedung Mapex. Ibadah ini hanya dibuka untuk mereka yang telah divaksin lengkap atau mereka yang telah pulih dari COVID-19 atau anak-anak di bawah umur 12 tahun. Kapasitas tempat ibadah kita terbatas. Jadi jika Anda berencana untuk menghadiri ibadah Natal yang akan datang, silakan mendaftar di website kita di www.nbcsingapore.org. Pendaftaran kita akan ditutup apabila telah mencapai batas kapasitas gedung. Harapan saya saudara segera mendaftar. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online ini. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati akan waktu kami menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan-Mu selama ini. Berkati juga ibadah onsite di gedung Mapex saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan Tuhan akan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari saudara kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tempat ini kita boleh untuk mengambil privilege ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan, yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sekarang, saat ini Tuhan,
Oke, kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorakan ya. Haleluya. Katakan oh baik. Semua bukan nama dia. Dengan hati bersyukur, Pasti hadiratmu membawa pujian bagimu Yesus.
milikmu, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Tuhan, hanya kepadamu
mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus. Semua yang siap untuk menerima firman Tuhan, berkat Tuhan pada pagi hari ini, katakan amin. Saya harap saudara sudah siap untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Bulan ini kita punya topik renungan yang baru, yaitu bagaimana membangun keluarga yang sehat dan kuat. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Allah. Saya yakin saudara menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di muka bumi ini. Satu-satunya yang sempurna mungkin yang digambarkan di film-film secara fantasi atau bagian dari momen-momen foto yang Anda lihat di Facebook teman Anda atau di IG yang saudara follow. Tapi faktanya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Sebagai orang tua kita tidak hanya melakukan kesalahan, tetapi kita juga menyadari kelemahan dan keterbatasan dan kekurangan kita dan kegagalan dalam kehidupan kita sendiri. Anak-anak, Anda tidak hanya membuat kesalahan, tetapi mereka juga tidak sempurna seperti Anda dan pasangan Anda yang tidak sempurna. Nah, saudara, sebagian besar dari Anda akan menyadari bahwa orang tua Anda tidak sempurna. Mereka terdiri dari dua individu yang tidak sempurna, dari keluarga yang tidak sempurna. Itu juga berarti bahwa sama seperti Anda, saudara Anda yang kakak adik saudara juga tidak sempurna. Itulah sebabnya keluarga di dunia ini tidak ada yang sempurna. Namun saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti judul yang akan saya sampaikan pada hari ini, bagaimana mengasihi keluarga Anda yang tidak sempurna. Sekalipun keluarga kita tidak sempurna, tetapi kita bisa mengasihi mereka dengan sempurna. Jauh lebih mudah untuk kita mencintai mereka yang sempurna, atau setidaknya di mata kita mereka adalah kelihatan sempurna. Mungkin putri yang sempurna, atau gadis yang sempurna, atau pangeran yang sempurna. Atau teman Anda yang memiliki orang tua yang tanda kutip sempurna, atau tetangga Anda yang memiliki tanda kutip anak-anak yang sempurna. Betapa cantik, betapa menggemaskannya mereka dibandingkan dengan anak-anak Anda. Tetapi sebenarnya tidak ada orang yang sempurna, dan itu sebabnya tidak ada keluarga yang sempurna. Faktanya adalah tidak peduli betapapun saudara inginkan, seberapapun Anda berusaha. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak berusaha untuk membuat keluarga kita lebih baik lagi, karena itu memang topik yang akan kita sampaikan sebenarnya. Tapi kenyataannya Anda tidak akan pernah mencapai suatu titik bahwa keluarga Anda menjadi sempurna, karena tidak ada keluarga seperti itu di muka bumi ini. Kita semua tanda kutip terperangkap dalam keluarga kita yang tidak sempurna. Pertanyaannya bukanlah bagaimana membuat mereka menjadi sempurna, melainkan bagaimana kita mencintai keluarga kita yang tidak sempurna itu. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua berkata, 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai keluarga secara rohani, tetapi bisa diaplikasikan di dalam keluarga kita, yaitu kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, termasuk keluarga kita yang tidak sempurna. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin menunjukkan kepada Anda sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26-27 yang mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Yesus menggunakan sejenis bahasa yang kita sebut metafora, atau kita bahkan disebut hyperbole, di mana
Yesus menggunakan gaya bahasa itu untuk menggambarkan kepada murid-muridnya betapa besarnya pengorbanan ada kalanya bagi murid-murid Tuhan untuk mengikut Yesus. Sampai-sampai para murid harus membenci keluarganya sendiri. Hal ini terutama sangat benar dalam konteks di mana gereja mula-mula pada masa itu yang dianiaya secara kejam sehingga ada anggota keluarga yang saling mengkhianati satu dengan yang lain, menyerahkan anggota keluarga mereka kepada penguasa agar mereka sendiri selamat. Ada kalanya mereka harus meninggalkan keluarga mereka demi iman mereka mengikut Kristus. Bahkan masa sekarang ini masih berlaku di beberapa bagian dunia di mana ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk masuk agama Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka dianiaya dengan kejam. Mereka harus memilih antara keluarga atau ikut Yesus. Bahkan banyak di antara mereka yang harus kehilangan nyawa mereka di tangan anggota keluarga mereka sendiri. Ketika orang-orang demikian harus memilih untuk tetap bersama keluarga atau meninggalkan iman mereka, atau tetap dengan iman percaya mereka dan mengikut Kristus dan terpaksa harus terusir dari keluarga mereka. Injil Matius membantu kita untuk memperjelas metafora ini dengan mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi mengikut Yesus menuntut kita untuk mengasihi Dia di atas segalanya. Jadi saya harap jelas bagi Anda bahwa Yesus tidak mengajar kita untuk membenci keluarga kita sendiri. Baik, sekarang mari kita kembali ke topik kita hari ini. Bagaimana mengasihi keluarga kita yang tidak sempurna itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Namun meskipun keluarga kita tidak sempurna, tetapi keluarga membesarkan kita, keluarga melindungi kita, keluarga menjaga kita, keluarga menerima dan mendukung kita sebagaimana adanya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mencintai keluarga kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mencintai keluarga kita yang tidak sempurna itu tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak mungkin. Jadi bagaimana kita melakukannya? Berikut ini ada beberapa pengajaran Alkitab bagaimana kita mengasihi keluarga kita yang tidak sempurna itu. Yang pertama, selalu berusaha menjaga keharmonisan dalam keluarga Anda. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebanyakan dari kita tidak harus berada dalam konteks Lukas 14 tadi, di mana kita harus tanda kutip membenci keluarga kita sendiri. Tetapi sebaliknya kita harus mencintai keluarga kita. Tidak peduli betapa tidak sempurnanya mereka sekalipun. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berusaha menjaga kedamaian, keharmonisan dalam keluarga kita. Mengapa hal itu penting? Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa keharmonisan dalam keluarga kita itu bisa mendatangkan berkat. Penulis Mazmur 133 menggunakan istilah diam bersama dengan rukun. Ini yang dikatakan penulis Mazmur 133 ayat pertama berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Artinya apabila kita hidup rukun dengan anggota keluarga kita, apabila kita pelihara keharmonisan dalam rumah tangga kita, maka akan mendatangkan berkat dalam keluarga kita, di mana setiap anggota termasuk kita, saudara dan saya, akan sangat
diuntungkan karena kita juga akan mengalami berkat daripada Tuhan. Saudara bayangkan kalau Tuhan memerintahkan berkat ke keluarga kita, pasti keluarga itu berkat itu tiba dalam keluarga kita. Amin. Jadi kita harus melakukan segala upaya untuk menjaga kerukunan atau keharmonisan keluarga kita. Sebagai permulaan, ini berarti kita harus mengatakan maaf apabila kita melakukan kesalahan. Dan kita juga harus belajar banyak memaafkan pada saat kita sendiri yang merasa dipersalahkan. Karena dalam ketidaksempurnaan orang bisa melakukan kesalahan, orang bisa gagal melakukan bagian yang semestinya mereka lakukan. Ada kalanya mereka capek, ada kalanya mereka malas mungkin, atau stres. Jadi kita harus menyadari bahwa apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Dan pada waktu kita minta maaf, saudara, atau kita yang merasa diperlakukan tidak baik, kita belajar untuk memaafkan mereka yang salah kepada kita. Dan jika kita adalah pihak yang dilukai, maka kita memaafkan mereka yang bersalah kepada kita. Dan berapa kali kita harus memaafkan mereka? Ketika murid-murid Yesus datang kepadanya bertanya, berapa kali mereka harus mengampuni orang yang bersalah kepada mereka? Yesus berkata bahwa 70 kali 7 kali. Ini tidak dimaksudkan bagi kita untuk menghitung berapa kali kita sudah memaafkan orang lain. Tetapi artinya kita selalu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ini sangat penting dalam keluarga kita, karena kalau tinggal bersama-sama, kita pasti ada kalanya mengatakan hal yang salah. Ada orang pasti mengatakan hal yang tidak benar dan salah. Mungkin mereka juga melakukan sesuatu yang salah, sehingga kita dilukai dan kita perlu belajar mengampuni satu dengan yang lain. Dengan demikian, kita tetap memelihara keharmonisan dalam rumah tangga kita. Nah, saya tidak berbicara mengenai mereka yang melakukan penganiayaan atau abuse yang perlu ditangani secara tepat dan benar. Tetapi saya berbicara mengenai kesalahan sehari-hari yang mungkin tidak disengaja, yang mungkin menyinggung perasaan. Nah, kita ini perlu untuk minta maaf apabila kita melakukan kesalahan, dan apabila kita yang merasa dilukai, dan kita perlu belajar untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Kita harus ingat bahwa kita telah menerima lebih banyak pengampunan dari Bapa Surgawi kita. Dosa kita jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa orang lain. Sehingga kita harus bermurah hati dalam memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ini adalah upaya kita, usaha kita untuk menjaga kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Sehingga Tuhan memerintahkan berkat di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Nah, pada masa-masa sekarang ini adalah masa yang sangat penting. Oleh karena mungkin tinggal bersama-sama, ada interaksi, ada gesekan. Nah, kita perlu untuk terus menjaga kerukunan, keharmonisan dalam rumah tangga kita, agar berkat Tuhan tidak lari dari keluarga kita. Amin, saudara. Sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan krisis ini, keluarga Anda tetap dipelihara, keluarga Anda tetap dicukupi, bahkan hidup dalam kelimpahan, karena ada berkat yang datang dalam hidup Anda, berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal yang kedua yang bisa saudara lakukan untuk mengasihi keluarga Anda yang tidak sempurna adalah lakukan apa yang mereka ajarkan, khususnya yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tidak perlu selalu lakukan apa yang mereka lakukan. Maksud saya begini, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Mengapa? Karena para pemimpin agama yang mengaku dan menampilkan diri seolah-olah orang yang memiliki standar moral dan nilai agama yang lebih tinggi, tetapi dengan sengaja dalam hidup mereka melanggar standar itu, pengajaran yang mereka ajarkan, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang munafik. Nah, saya tidak mengatakan bahwa anggota keluarga kita atau khususnya orang tua kita adalah orang-orang seperti itu. Tetapi lebih pada prinsipnya.
bahwa ada kemungkinan orang tua kita dapat mengatakan atau mengajarkan hal-hal yang benar, yang baik, mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mereka sendiri ada kalanya gagal mempraktekkan, mengaplikasikan ajaran itu dalam hidup mereka sendiri. Sekarang bagi kita harus kita yang mengikuti ajaran Kristus, maka kita harus turuti dan lakukan segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Tetapi janganlah kita turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini adalah prinsip pepatah yang mengatakan, do not throw away the baby with the bathwater. Jangan membuang bayi itu bersama dengan air kotornya. Kita buang air kotornya, tetapi kita tetap pelihara, kita tetap jaga bayi itu yang berharga bagi kita. Anda tidak mengikuti contoh yang buruk, tetapi Anda tetap harus melakukan yang baik dan benar yang diajarkan kepada kamu. Salah satu contoh yang paling kocak, tanda kutip, adalah Rasul Petrus. Dia adalah salah satu yang terkemuka di antara 12 murid Tuhan. Dia adalah pengkhotbah pertama yang membawa ribuan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus di hari Pentakosta. Dia anggap sebagai pemimpin gereja di gereja mula-mula, dan bahkan gereja Katolik menganggap dia sebagai paus yang pertama. Meskipun dia telah mengajarkan banyak ajaran yang baik dan benar, bahkan dia menulis 2 surat Petrus pertama dan kedua di dalam perjanjian baru, tetapi dia tidak selalu berperilaku benar. Ada tindakannya yang salah. Sebagai contoh, dia menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan setelah dia menjadi pemimpin gereja, setelah dia menerima baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, setelah dia membawa banyak orang datang kepada Tuhan, pelayanannya yang diberkati Tuhan, dia juga ditegur oleh Paulus karena perilakunya yang tidak pantas. Paulus menulis demikian, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi saudara perhatikan akan Petrus yang memiliki pelayanan luar biasa, yang mengajarkan ajaran yang luar biasa, tetapi ada sikapnya, tindakannya yang salah yang dianggap oleh Rasul Paulus sebagai sesuatu yang munafik, bahkan yang telah menjadi contoh yang tidak baik bagi banyak orang. Nah, jika Rasul Petrus yang sehebat itu bisa melakukan kesalahan, sekalipun dengan pengajaran pelayanan yang luar biasa, orang tua kita yang manusia biasa yang tidak sempurna juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak boleh mengabaikan atau membuat alasan untuk tidak mempraktekkan ajaran yang diajarkan orang tua kita oleh keluarga kita. Bahkan ketika mereka sendiri gagal melakukannya dalam kehidupan mereka, sekalipun kita tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti ajaran mereka, khususnya bahwa sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mengasihi keluarga kita yang tidak sempurna, yaitu dengan menunjukkan dengan perbuatan dan tutur kata kita bahwa kita mengasihi keluarga kita. Dalam konteks ini, saudara, jangan main petak umpet, di mana kita atau hide and seek. Malah kita sebenarnya seharusnya menunjukkan dan memberitahu keluarga kita bahwa kita sangat mengasihi keluarga kita.
Dengan kata lain, ungkapan cinta kasih kita terhadap keluarga kita dengan perbuatan dan kata-kata. Sebagai keluarga orang Asia, kita cukup baik dalam menunjukkan cinta kasih kita kepada keluarga. Kita berkorban untuk keluarga kita berusaha keras untuk keluarga kita. Tetapi dalam hal mengungkapkan dengan kata-kata bahwa kita mengasihi keluarga kita itu sesuatu yang perlu kita belajar lagi. Tidak seperti orang Barat yang gampang mengatakan I love you. Bagi kita orang Asia itu jarang kita ungkapkan bagi keluarga kita. Tapi kita bisa belajar untuk melakukan itu pada anak kita, pasangan kita, orang tua kita, bahwa kita mengasihi mereka. Nah, berikut ini ada beberapa anjuran saya bagaimana Anda bisa menunjukkan cinta kasihmu kepada keluargamu secara nyata. Yang pertama, saudara bisa membantu pekerjaan mereka. Mungkin itu pekerjaan rumah, khususnya apabila keluarga Anda tidak ada pembantu. Anda bisa membantu cuci piring, Anda bisa membantu membersihkan rumah, Anda bisa membantu untuk supaya kamar Anda bersih, ranjang Anda terpelihara dengan baik, saudara. Atau saudara membantu pekerjaan, dalam arti saudara juga berusaha untuk mendapatkan uang dari pekerjaan agar Anda juga bisa mendukung keluarga Anda yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Atau saudara bisa terlibat dalam usaha mereka, bisnis mereka, dengan membantu akan orang tua saudara. Dan itu merupakan tanda caranya Anda mengungkapkan bahwa Anda betul mengasihi keluarga Anda. Hal yang kedua yang Anda bisa lakukan adalah saudara meluangkan waktu melakukan sesuatu bersama-sama. Saudara bisa makan bersama-sama tanpa harus sibuk dengan ponsel sendiri. Saudara bisa liburan bersama-sama, pergi liburan bersama-sama atau main game bersama-sama, yaitu melakukan aktivitas bersama-sama. Dengan demikian Anda bisa lebih mengenal satu dengan yang lain. Dengan demikian saudara bisa mendukung akan mungkin kegiatan satu dengan yang lain. Saudara menunjukkan cinta kasih Anda kepada keluarga Anda dengan melakukan aktivitas bersama-sama. Ke gereja bersama-sama juga sebagai keluarga, itu merupakan bagian dari ungkapan cinta kasih kita kepada keluarga. Ada satu ungkapan pada saat pidato dari pelantikan Presiden John F. Kennedy. Ungkapan yang terkenal adalah, "Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Dengan kata lain, selalu memiliki sikap untuk melayani daripada menuntut untuk dilayani. Sama seperti Yesus ketika dia datang, dia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Jangan menuntut apa yang bisa dilakukan keluargamu untuk kamu, tetapi tuntut dirimu. Usahakan bagaimana Anda melakukan sesuatu buat keluarga Anda. Yang keempat, ekspresikan perasaan Anda dan beritahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Termasuk juga saudara ekspresikan mungkin Anda saat Anda susah, saat Anda sedih, saat Anda dalam pergumulan. Ungkapan dengan cara yang baik agar mereka bisa mendoakan, bisa mendukung Anda, bisa memberikan penghiburan bagi Anda yang sedang dalam susah. Demikian juga saat Anda sukacita, bagikan sukacitamu supaya mereka bisa bersukacita bersama-sama dengan Anda. Dengan demikian ada kebersamaan bersama-sama secara emosional, secara mental. Dan itu baik buat Anda, buat keluarga Anda. Yang kelima, bersikaplah mendukung dan memberikan semangat dalam kata-kata Anda. Jangan kata-kata yang Anda keluarkan hanya ketika Anda berbicara, hanya ketika Anda mau mengkritik atau menyatakan apa yang salah atau membenarkan orang lain. Tetapi saudara bisa mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat, yang memberikan dukungan, yang memberikan kekuatan. Bicara seperti biasa saja, saudara, sharing satu dengan yang lain. Kemudian yang keenam, saling menerima sepenuhnya tanpa syarat dan perbandingan, membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Alkitab berkata demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus belajar untuk menerima apa adanya satu dengan yang lain. Kelebihan mereka, kekurangan mereka, kemampuan mereka, ketidakmampuan mereka.
Apapun keberadaan mereka, kita belajar terima apa adanya dan jangan membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Kita bisa mendorong mereka lebih maju, kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi yang terpenting adalah kita saling menerima satu dengan yang lain, termasuk juga pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, sebagaimana adanya mereka. Itu termasuk dengan kekurangan, keterbatasan, dan kelebihan mereka. Sebagai kesimpulan, keluarga sangat penting. Keluarga sangat esensial bagi setiap kita. Itu adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kita di muka bumi ini. Meskipun tidak ada keluarga yang sempurna karena terdiri dari individu-individu yang tidak sempurna, tetapi keluarga menyediakan kebutuhan kita secara fisik, emosional, bahkan spiritual. Keluarga melindungi kita, keluarga menjaga kita, keluarga menolong kita, membantu kita untuk kita terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadi kita harus terus mencintai keluarga kita sekalipun tidak sempurna. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dengan kata lain, saudara, kita harus mencintai keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Kita mencintai keluarga kita dengan berusaha menjaga keharmonisan keluarga kita, dengan mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kita mencintai keluarga kita dengan melakukan apa yang mereka ajarkan yang sesuai firman Tuhan. Dan apabila mereka melakukan kesalahan, kita jangan melakukan kesalahan yang sama, kegagalan yang sama, dan jangan jadikan kesalahan kekurangan mereka sebagai alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang baik dan benar. Kita mencintai keluarga kita dengan menunjukkan dan mengatakan kepada mereka bahwa kita mencintai mereka. Kita harus ekspresikan itu, baik dalam perbuatan maupun kata-kata. Saat kita melakukan ini, maka Tuhan disenangkan dan Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas Anda dan keluarga Anda. Amin. Sehingga di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan dunia ini, keluarga Anda tetap terpelihara, tetap diberkati, bahkan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Harapan saya bisa bertemu lagi dengan saudara minggu depan, baik itu di ibadah gedung Mapex maupun di ibadah online. Sekali lagi, kebaktian Natal gabungan kita akan kita adakan hari Sabtu tanggal 25 Desember jam 10 pagi di gedung Mapex. Kebaktian ini terbuka untuk setiap kita yang sudah divaksinasi secara lengkap dan mereka yang telah pulih dari COVID-19 atau anak-anak di bawah umur 12 tahun yang tidak mengharuskan mereka untuk divaksin. Jika Anda berencana untuk bergabung dengan kami untuk kebaktian Natal yang akan datang, silakan mendaftar di website kita di www.nbcsingapore.org. Pendaftaran ini akan kita tutup apabila kapasitas sudah terpenuhi. Itu sebabnya saya menganjurkan saudara kalau Anda merencanakan untuk hadir, untuk saudara mendaftarkan diri Anda di website kita. Baik saudara, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Untuk kami belajar untuk mengasihi keluarga kami yang tidak sempurna sekalipun. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Perintahkan berkat Tuhan dalam keluarga demi keluarga. Dalam kehidupan jemaat Tuhan, pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, berkati dengan berkat rohani dan jasmani dengan berlimpah-limpah. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat yang kasih Tuhan angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat hari Minggu.
fingers, the moon and the stars, the sun and the sky that you set in place. Who am I that you're mindful of me? Who am I that you care for me? That you lift me up and crown me with glory and honor. How majestic is your name, how glorious your word. I will praise your name and all the earth. I will tell of your wonder. How majestic is your name, how glorious your work. I will praise your name in all the earth, and forever I'll sing the majesty of your name. Ooh, yeah. When I think of your heaven and the work of your fingers, the moon and the stars, the sun and the sky that you set in place. Who am I that you're mindful of me? Who am I that you care for me? That you lift me up and crown me with glory and honor. How majestic is your name, how glorious your word. I will praise your name in all the earth. I will tell of your wonder. How majestic is your name, how glorious your word. I will praise your name in all the earth, and forever I'll sing The majesty of your name. How majestic is your name, how glorious your works. I will praise your name in all the earth. I will tell of your wonder.